Ketika di WSS juga sudah selesai, itu sudah selesai, tapi untuk di Dewan Nike belum ada. Di desa adat juga belum, dan dari pihak terkait juga istilahnya Pulau Nun pun tidak, bahkan mungkin dari pihak desa pun tidak tahu menahu. Dan kalau menurut saya, untuk proyek sementara kita berhentikan. Dimanapun Bapak membangun di Bali, minimal pertama Pulau Nun dulu sama tokoh adat dan pemerintahan desa. Baru mengurus OSS, setelah itu validasilah ke kami, ke Perintah Kabupaten Badung. Jangan melalui OSS, Bapak sudah membangun. Anda membangun di Bali, tahu konsep hidup orang Bali? Cerita Karano ya. Itu pegang itu, belajar sama Pak Bendeso apa. Pak Bendeso. Menindaklanjuti keluhan sejumlah masyarakat di Desa Canggu terkait terganggunya saluran irigasi Subak Umo akibat proyek pembangunan villa oleh investor, gabungan Komisi 1, Komisi 2, dan Komisi 3 DPRD Badung melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke lokasi. Sangat menghargai para investor yang dimana mau berinvestasi di Pulau Dewata ini, akan tetapi ada beberapa tataran yang harus diikuti, baik secara tertulis maupun tidak, karena di desa adat nggak ada aturan. Dan para tokoh ini nantinya supaya bisa mempertanggungjawabkan investasi yang ada di daerahnya masing-masing, supaya tidak menjadi polemik di kemudian hari oleh masyarakat, kenapa ini ada seperti ini, bangunan dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, selesaikan masalah perizinan. Ketika di WSS juga sudah selesai, itu sudah selesai, tapi untuk di Dewan Nike belum ada. Di desa adat juga belum, dan dari pihak terkait juga istilahnya Pulau Nun pun tidak, bahkan mungkin dari pihak desa pun tidak tahu menahu. Dan kalau menurut saya, untuk proyek sementara kita berhentikan. Para wakil rakyat meminta agar pembangunan proyek dihentikan sementara karena dinilai mengganggu irigasi dan belum berkoordinasi terkait perizinan dengan pemerintah setempat. Sejumlah petani di Subak Umo mengeluhkan aliran air ke sawah mereka yang terhenti akibat tumpukan tanah dan material konstruksi yang menutup jalur irigasi. Kondisi ini mengakibatkan beberapa petak sawah mengering sehingga merugikan para petani yang bergantung pada aliran air tersebut. Apalagi irigasi adalah alias kapital untuk petani. Kalau sampai tutup kan sudah jelas mereka melakukan aktivitas untuk bertani untuk menjadi terganggu. Dan tadi kita lihat memang sudah ada pembersihan, tapi itu belum maksimal. Nah, perlu kita minta juga dari aparatur yang ada di desa juga untuk bisa mengawasi, setidaknya bangunan mereka harus mundur 1 meter dari adanya irigasi tersebut, karena kedepannya biar tidak semakin kecil irigasi, jadi betul ada air hujan nanti air supaya tidak tersumbat. Ketua Komisi 1 DPRD Badung Bima Nata menyampaikan bahwa pihaknya menemukan adanya ketidakrampungan dalam perizinan proyek pembangunan villa tersebut. Ia juga menyoroti minimnya koordinasi antara pihak investor dengan aparat desa dan desa adat setempat. Terkait tentang saluran irigasi daripada Subak, yang dimana per hari ini sudah kita tinjau dan benar itu adanya. Dan yang kedua terkait tentang masalah bangunan, yang dimana mungkin legalitas atau izin belum seutuhnya memenuhi syarat. Dan bahkan yang kita sayangkan bersama, hal yang paling kecil, yang paling mendasar untuk para investor yang akan menginvestasikan pendanaannya di Provinsi Bali ini, mereka belum melakukan Pulau Nun atau izin koordinasi kepada instansi desa. Mungkin dari Nike, dan untuk kami di anggota Dewan akan terus menindaklanjuti hal ini. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Badung Igusti Lanang Umbara menambahkan bahwa beberapa investor memiliki pemahaman yang keliru terkait proses perizinan, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Menurutnya, meskipun perizinan dapat dilakukan secara daring melalui sistem online single submission atau OSS, investor tetap wajib berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Badung serta aparat desa dan desa adat setempat. Dalam sidak tersebut, DPRD Badung merekomendasikan penghentian sementara proyek pembangunan villa hingga semua permasalahan terkait irigasi dan perizinan diselesaikan. Mereka juga meminta pemerintah desa dan desa adat setempat untuk memperketat pengawasan terhadap proyek-proyek serupa di masa mendatang. Kami sudah sepakat untuk semua proses ini sudah kami tutup, sudah kami berhentikan, dan bahkan kami sudah perintahkan Satpol PP untuk memasang Pol PP lain. Yang kedua juga perlu kami sampaikan, jadi terkait dengan
pembahasan di media, sebenarnya kami merancang sidak ini pada hari ini sudah dari jauh-jauh hari, sebelum dari berita itu turun. Nah, berita itu kan, ya yang namanya berita saya paham juga lah. Berita itu kan bias kami dibilang jalan-jalan ke luar negeri, di dalam daerah, tidak ada. Kami fokus melaksanakan tugas-tugas kami sesuai dengan agenda-agenda yang sudah ditetapkan di dalam sidang paripurna internal di DPRD Kabupaten Badung. Itu wajib kami laksanakan. Jadi sehingga sidak pun kami harus mengikuti dari prosedur-prosedur hal tersebut, kecuali hal-hal yang emergensi luar biasa sekali. Langkah ini diharapkan mampu memberikan keadilan kepada para petani subak ungu, sekaligus memastikan pembangunan di wilayah Badung tetap berkelanjutan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kabar Bali Hits mengabarkan.